Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi pada pendidikan profesi guru gelombang 2 periode 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Jamil. Dalam video ini saya akan bersama dengan 4 rekan teman saya yang akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada Naimah binti Dwi Pramesti yang akan menjelaskan tentang contoh-contoh keberagaman siswa di dalam kelas. Kemudian ada Muhammad Lukman Hakim yang akan menjelaskan tentang teori-teori pendukungnya. Ada Nurul Lailatul Mufidah yang akan menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di akhir ada Muhammad Doifullah yang akan memberikan kesimpulan dari semua presentasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan pada gaya belajar dan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam satu kelas biasanya akan terdapat peserta didik yang sangat bervariasi. Oleh karenanya, guru harus memberikan pendekatan pembelajaran yang mana pendekatan ini mempertimbangkan pada keragaman siswa. Sedangkan keragaman siswa sendiri itu dapat dilihat dari sistem ekologi. Sistem ekologi di sini diantaranya memuat tentang latar belakang keluarga, budaya, politik, ekonomi, serta lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh sebabnya, setiap siswa terbentuk dari lingkungan dan latar belakang yang berbeda sehingga memerlukan penanganan dan gaya belajar yang berbeda pula. Sehingga guru dituntut bisa untuk memenuhi setiap kebutuhan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya mengenai keberagaman peserta didik. Sebagai seorang guru tentunya kita tahu bahwa peserta didik kita yang satu dengan yang lainnya memiliki banyak sekali perbedaan yang beragam. Perbedaan tersebut bisa dari karakteristik peserta didik, latar belakang lingkungan peserta didik, gaya belajar peserta didik, maupun minat dan bakat atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Untuk itulah adanya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi pemenuhan kebutuhan atau kesiapan belajar peserta didik. Kita sebagai seorang guru tentunya dapat memetakan kebutuhan dan juga kesiapan belajar peserta didik kita sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Ada yang peserta didik memiliki sifat pemalu, ada juga peserta didik yang memiliki sifat atau rasa ingin tahu yang tinggi, ada peserta didik juga yang memiliki percaya diri tampil di depan kelas, ada yang memiliki gaya belajar visual, auditory, maupun kinestetik. Dari beragam perbedaan yang ada, tentu pembelajaran diferensiasi perlu untuk dilakukan oleh guru. Kemudian, bagian selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini relevan dengan berbagai teori dalam pendidikan. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman tingkat kecerdasan peserta didik. Hal ini selaras dengan teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner 1993. Bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, yaitu kecerdasan linguistik, logis, matematika, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Hal ini selaras dengan teori learning style yang dikemukakan oleh David Kolb 1984, bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu gaya belajar concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan active experimentation. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan zona perkembangan proksimal peserta didik. Hal ini selaras dengan teori zona of proximal development yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky 1978.
bahwa setiap orang memiliki zona perkembangan proksimalnya sendiri-sendiri, yaitu jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Selanjutnya yaitu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda, kemudian merancang metode ajar yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, adanya pembelajaran berdiferensiasi juga membantu guru mengatasi kesenjangan belajar serta memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa, sehingga siswa dapat lebih termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, pentingnya pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, pertumbuhan yang merata untuk semua siswa, di mana setiap guru diharapkan mampu memotivasi dan mendukung siswa untuk mencapai potensi belajar yang maksimal secara individu. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan beragam strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Maka, pembelajaran tersebut tentunya akan terasa lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk diterima oleh para siswa. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang dipersonalisasi, sehingga pembelajaran akan berpusat dan terfokus kepada kebutuhan masing-masing siswa, di mana guru menggunakan pembelajaran berdasarkan pengetahuan, preferensi belajar, dan minat siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat sesuai dengan Merdeka Belajar yang berpihak pada siswa. Pemetaan kebutuhan murid membantu kita dalam menilai dan membantu murid untuk menentukan jati diri mereka, yakni sesuai dengan keinginan belajar dan dapat memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran siswa. Konsep pembelajaran berdiferensiasi merupakan konsep yang sangat ideal, tetapi menjadi tantangan guru untuk lebih kreatif. Dengan pembelajaran itu, potensi peserta didik dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat pencapaiannya. Namun untuk mencapai pembelajaran yang sangat sesuai dengan konsep itu, guru harus menjadi fasilitator yang sangat ideal. Perlu perjuangan dan kerjasama antar sesama guru. Sekian pemaparan pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.